wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Ibu lupa. Ibu belum tanya kabar kalian ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Baik, oke. Nah, di sini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa kok nggak berangkat? Sakit. Oh, semoga Mbak Ulfi lekas sembuh ya. Amin. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, siapa nih yang tahu apa itu Pancasila? Tidak tahu. Oke, pintar. Nah, materinya akan disampaikan oleh Ibu Siti ya. Mari. Oke, halo anak-anak, halo. Oke, tadi Ibu Putri sudah bertanya pada kalian kan, apa itu pengertian dari Pancasila? Tadi sebelah sini jawab apa tadi Pancasila? Dasar negara. Kalau sebelah sini coba Ibu mau dengar yang sebelah sini. Pancasila itu apa, Nak? Dasar negara. Oke, semuanya jawab dasar negara. Ibu akan jelaskan. Maksud dari Pancasila itu sebagai dasar negara adalah ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bersikap, atau ketika kita akan berperilaku, itu harus berdasarkan atau berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, jadi setiap diri dari kita, kalau mau mengambil keputusan, kalau mau bersikap, kalau mau bertindak atau berperilaku, itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, good job. Sampai di sini sudah paham arti dari dasar negara? Sudah? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Nanti kalau nggak menjawab Ibu tanya, supaya tahu kalian itu sudah paham atau belum tentang dasar negara. Karena Ibu nggak akan lanjutkan kalau kalian tidak paham. Coba sekarang, nah. Tadi Ibu sudah menjelaskan Pancasila itu sebagai dasar negara itu maksudnya seperti apa. Sekarang silakan ulangi, nah. Ayo. Belum tahu, Ibu. Belum tahu, berarti tidak mendengarkan. Ini tadi nggak mendengarkan. Didengarkan lagi ya, nah. Ini penting. Oke, ini penting. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya adalah setiap keputusan, setiap sikap, setiap tindakan atau perilaku kita harus berlandaskan atau harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, emangnya nilai-nilai Pancasila itu ada berapa? Coba Ibu tanya. Sudah hafal atau belum? Sudah hafal ya? Oke, kalau sudah hafal, hari ini kita akan membahas tentang makna dari nilai-nilai Pancasila. Kelima sila Pancasila. Oke, yang pertama tolong Nurul sebutkan sila Pancasila yang pertama itu apa, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada yang tahu tidak makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Kalau ada yang tahu, akan Ibu berikan reward. Ayo, kelas 4, ayo berpikir. Apa sih makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Coba kalian perhatikan bersama di lingkungan sekitar kita. Apa ya makna ketuhanan yang Maha Esa itu? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya, maju nanti. Anissa, ayo, di situ aja nggak apa-apa. Sebutkan. Terus sebutkan makna. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu benar. Selain itu ada yang berani menjawab lagi? Siapa? Nora, ayo silakan Nora, gimana? Iya. Saling menghormati orang yang berbeda agama. Good job. Karena apa, Nak? Karena agama di Indonesia itu tidak hanya satu kan? Di Indonesia itu ada 6 agama yang berbeda. Benar atau benar? Benar. Oleh karena itu, nilai Pancasila itu penting, Nak, untuk kita. Yang pertama tadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, benar yang dikatakan oleh teman kamu, Anissa tadi, kita percaya bahwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Benar. Jawaban dari Nora juga benar. Kita harus saling menghargai orang yang punya agama beda dengan kita. Contohnya, Ibu akan contohkan. Itu tadi benar ya jawabannya. Contohnya adalah ketika teman kita yang berbeda agama itu beribadah di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda dengan kita tidak boleh sekalipun mengganggu mereka. Iya, kita tidak boleh mengganggu mereka karena itu merupakan hak mereka. Mereka berhak beribadah, mereka berhak menyembah atas keyakinan mereka. Iya, kalau kalian juga punya
teman atau punya tetangga yang berbeda agama, mungkin juga saudara atau kerabat dekat yang berbeda agama, kita tidak boleh menjudge mereka. Kita tidak boleh mengatakan agama kamu salah. Kita tidak boleh mengatakan agamaku nih yang paling benar. Tidak boleh. Tidak dianjurkan berpendapat seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk yakin terhadap agama kita. Oke? Sampai sini anak-anak paham? Paham? Oke, lanjut sila yang kedua. Sila kedua tolong Ulil sebutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Nadila ya coba. Tanpa membeda, iya bersikap adil ke sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, kalian harus ketahui bahwa setiap diri kita itu memiliki hak dan kewajiban. Oke? Jangan sampai hak kita itu menyinggung hak orang lain. Orang lain punya hak, kita juga punya hak. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya beradab. Kita ketika berperilaku dengan orang lain itu harus sopan santun. Karena kita punya iya, kita harus menjadi orang yang berat. Jangan sampai menjadi orang yang nggak punya adab. Benar, karena kita adalah Indonesia yang punya nilai-nilai Pancasila. Next, sila yang ketiga. Tiga dong Putri, tidak mendengarkan penjelasan ibu ini tadi. Persatuan Indonesia. Kalau ibu tanya nak, kenapa sih Indonesia harus bersatu? Kenapa? Karena Indonesia itu banyak sukunya Bu, karena Indonesia itu banyak agamanya Bu, bahasanya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Oke, kalian tahu nih kalau Indonesia itu banyak sukunya, banyak agamanya, banyak upacara-upacara yang beda dengan kita. Sekarang ibu bertanya, kenapa kita harus bersatu dengan perbedaan itu? Kalau kita nggak bersatu, apa yang akan terjadi coba? Apa? Hancur, terpecah belah, apalagi? Nggak apa? Nggak merdeka, benar. Bayangkan nak, ketika kita punya banyak perbedaan, kemudian kita tidak punya rasa toleransi atau rasa menghargai, kita pasti akan berperang dengan sesama kita. Benar atau benar? Bayangkan misalkan ibu ini agamanya beda dengan kalian, terus ibu ini menjadi rasis. Kalian tahu nggak rasis itu apa? Rasis itu biasanya orang itu kalau mencintai sesuatu atau senang dengan sesuatu itu berlebihan nak. Ya, kalau sekarang biasanya lebih kayak toksik. Oke? Bayangkan ibu ini rasis. Ibu pasti akan menjustis kalian yang berbeda dengan ibu. Kamu ini bla 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 bla. Seperti itu. Dan itu kalau terjadi bisa-bisa ibu perang dengan kalian. Ya kan? Ya, benar yang dikatakan teman-teman Ulin. Berarti kita kalau masih berperang kita belum merdeka. Sedangkan kita itu sudah merdeka. Iya. Oke, sampai di sini, sampai sila ke-4. Anak-anak keberapa? Oh iya, sorry ketiga. Ibu lupa. Ketiga. Sampai sila ketiga. Sampai sini anak-anak masih ada yang dibingungkan nggak dari sila 1, 2, dan 3 tentang makna-makna Pancasila? Bisa dipahami sampai di sini? Sebelah sini bisa? Oke, ibu lihat kok ini kayaknya kurang bersemangat ini anak-anak. Kenapa? Halangan kelas 4 halangan. Oke, nggak apa-apa. Iya mohon ya halangan. Bubar. Oke, halangan. Kalau begitu, kalau ibu lihat kalian kayak loyo-loyo, kita ice breaking dulu, mau nggak? Mau nggak ice breaking? Kalau mau semuanya sekarang berdiri dulu. Oke anak-anak, kalian tahu kan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Iya, hari ini kita akan ice breaking tepuk simbol Pancasila menggunakan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Sudah siap semuanya? Ibu hitung 1, 2, 3. Pancasila pertama itu bisa, Pancasila kedua itu rantai, Pancasila ketiga itu pohon beringin, Pancasila 4 itu kepala banteng, Pancasila kelima itu apa? Pancasila kelima itu apa? Pancasila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol Pancasila. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk nak, silakan duduk. Oke, kita akan melanjutkan materi yang tertunda tadi. Setelah SBG lebih semangat kan? Iya. Oke, hari ini toh nak. Sekarang ibu akan melanjutkan penjelasan tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang keempat. Sila yang keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam hal itu nak, maknanya kita sebagai warga atau masyarakat yang hidup rukun, damai,
dengan lingkungan sekitar kita, ternyata ketika mau mengambil keputusan untuk orang banyak, kita tidak boleh hanya mengambil keputusan untuk keuntungan kita sendiri. Ketika mengambil keputusan, kalau ketika mau mengambil keputusan, itu kita harus melakukan musyawarah. Kita tidak boleh mengambil keputusan itu hanya berdasarkan diri kita sendiri, hanya keputusan kita sendiri. Tidak, apalagi itu keputusan untuk orang banyak. Oleh karena itu, yang memutuskan juga harus orang banyak. Dan keputusan itu tidak boleh menguntungkan sebelah pihak, menguntungkan individu, atau merugikan sebelah pihak, atau juga merugikan individu. Oke? Karena kita hidup bermasyarakat. Iya, yang terakhir, sila yang terakhir. Sila yang terakhir apa, anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau adil berarti tidak boleh membeda. Iya, kalau adil tidak boleh pilih. Kalau adil nggak boleh pilih-pilih. Pun dengan kita, pun dengan kalian. Kalau nanti ibu lihat setelah pembelajaran ini, ibu kasih lihat kalian kalau berteman pilih-pilih, kalian kalau berteman pilih kasih, atau kalian kalau berteman tidak adil. Ibu tidak mau anak-anak ibu tidak mempunyai jiwa Pancasila. Karena apa, Nak? Karena kita kan hidup bermasyarakat, kita tuh hidup bersama. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman kita, apalagi kalau misalkan nih kalian nih kulitnya putih, ya kalian kulitnya putih, ibu ini kulitnya kan hitam, ya kan? Nggak putih nih ibu. Tapi kalau berteman, karena beda warna kulitnya, kemudian kalian nggak mau temenan sama si A, itu loh kulitnya hitam, nggak mau. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mau kulitnya hitam, putih, atau pink sekalipun, mereka tetap manusia. Mereka tetap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dan mereka itu punya hak yang sama dengan kita juga. Kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Oke? Sampai sini, sampai 1-5 penjelasan ibu tadi sudah bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa ya. Iya. Ibu juga ini, Nak, ibu juga nggak menuntut kalian itu ketika habis pembelajaran ibu kalian harus bisa, tidak. Setidak-tidaknya ibu berharap ketika setelah ibu menjelaskan sesuatu, kalian itu bisa mengerti dan mau melaksanakan apa yang tadi sudah ibu katakan. Tidak boleh pilih teman ya Bu, oke, tidak boleh berarti pilih dengan teman. Tidak boleh pilih kasih, harus adil. Ibu berharap kalian itu bisa melaksanakan atau bisa menerapkan yang apa yang sudah ibu tadi jelaskan. Ya? Iya, sebelum selesai pembelajaran ibu ada game. Mau main game? Oke, anak-anak, hari ini ibu menggunakan games dari Ice Free. Ya, nanti kalian tunjuk tangan dulu, ibu panggil baru boleh menjawab pertanyaan ini. Oke? Paham ya? Iya, oke, paham. Diam dulu, siap-siap dulu. Ibu mau mundur biar kelihatan semuanya siapa yang cepet ngangkat tangannya. Tapi ingat, harus sampai ibu selesai membacakan soal. Oke? Kalau enggak, kalau sudah angkat tangannya, turunin ibu tangannya. Kalau mau angkat tangan ibu dis nanti. Oke, soal yang pertama. Untuk mempertegas, ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Oke? LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok atau individu ya? Kelompok. Oke, ibu sebelumnya akan bagikan kelompok dan memberikan instruksi dulu sebelum kalian mengerjakan. Jadi anak-anak, ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, nanti kalian mengerjakan per kelompok soal yang ibu bagikan, ya, dikerjakan bersama-sama. Ibu nggak mau hanya satu orang yang mengerjakan, ya. Kelompok 5, ayo nak, coba bacakan jawaban kalian apa, ayo.
Tolong menolong. Masuk akal? Tolong menolong, oke. Kalau tolong menolong, oke. Kalau tolong menolong itu masuk sila keberapa? Ayo. Sila ketiga. Coba sebutkan sila ketiga itu apa? Persatuan? Iya. Oke. Masuk akal teman-teman. Oke, sebelum menutup perjumpaan Ibu dan kalian pada siang hari ini, Ibu mau minta kalian supaya kalian benar-benar ingat dan paham pelajaran hari ini. Ibu minta kalian untuk menempelkan, di sini ada gambar, kemudian ada keterangan, nanti kalian lihat apa tulis di sana. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, yuk siapa yang berani menempelkan ini dan sesuai Pancasila? Oke semuanya, siapa di sini yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yuk, silakan Nabila. Pancasila menjadi pedoman hidup bersama agar segala kehidupan yang rukun, adil dan sejahtera. Benar. Jadi kesimpulannya Pancasila adalah hidup rukun, menghargai sesama walaupun berbeda-beda. Oke, silakan untuk anak-anak untuk berkemas terlebih dahulu. Semuanya sebelum kita pulang, Bapak punya reward nih. Siapa nih yang sudah menjawab kuis dan sudah maju tadi? Silakan maju. Yuk, silakan maju. Sebelum pulang, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.